Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 2, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 59. Nama Muhammad Rian Bahtiar Sebastian, STB 5563, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B, asal Banyumas Jawa Tengah. Izin Bapak, izin menjelaskan terkait hasil praktek kerja lapangan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Narkotika Purwokerto. Dimulai dari pertama yaitu terkait manfaat praktek kerja lapangan. Pertama untuk taruna, yaitu dapat menerapkan kompetensi pemasyarakatan dalam situasi yang nyata, memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi, membentuk disiplin dan etos kerja, mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Lanjut, untuk Poltek IMIPAS, bermanfaat untuk mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kurikulum. Yang kedua, untuk memperkuat kerjasama dengan unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Ketiga, untuk mempersiapkan lulusan yang adaptif dan juga kompeten. Untuk unit pelaksana teknis pemasyarakatan, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas melalui kontribusi taruna. Kedua, mendapatkan dukungan dalam tugas administratif dan juga teknis. Yang ketiga, memperoleh inovasi dan ide baru dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Lanjut dalam profil unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Narkotika Purwokerto. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Purwokerto merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Unit Teknis yang berada di bawah naungan dan juga bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Daerah Jawa Tengah. Lembaga pemasyarakatan ini diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Yasona Hamunangan Lauli pada tanggal 22 Agustus 2019. Pembentukan beberapa lembaga pemasyarakatan yang baru bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan bagi narapidana dan juga peningkatan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan. Pada pelaksanaan PKL ini, yaitu sekitar 50 hari atau 7 minggu, saya mendapatkan 4 namanya, yaitu pertama terkait pelayanan, yang kedua terkait pembinaan, yang ketiga terkait perawatan dan juga pengamanan. Dari analisis 6M, saya mengambil terkait ibadah warga binaan, yaitu di masjid dan juga di gereja. Dari mennya yaitu terdapat analisis tugas lapas, Binadik, penyuluh agama maupun KPLP, yang kedua warga binaan sebagai peserta, yang ketiga pihak eksternal, yaitu Kemenak, Tokoh Agama, relawan, ormas, dan juga keagamaan. Dari maninya ada anggaran dari lapas, bantuan hibah dari lembaga keagamaan atau CSR, dana swadaya atau dukungan dari masyarakat atau ormas. Untuk materialnya ada buku keagamaan, kitab suci, modul pembelajaran agama, alat ibadah, dan sebagainya. Untuk metodenya ada ceramah, kajian, diskusi kelompok, kajian kitab, pelatihan keagamaan, maupun kegiatan ibadah bersama, dan juga peringatan hari besar. Untuk mesinnya ada ruang pembinaan atau masjid musola, sound system, alat proyektor, peralatan kebersihan dan juga kenyamanan ruangan. Untuk marketnya itu warga binaan yang lebih religius, taat aturan dan juga berperilaku positif. Pekan rohani untuk kembali ke masyarakat dan juga penurunan angka pelanggaran disiplin di dalam lapas. Dan untuk POAC-nya yaitu planning, perencanaan, yaitu menyusun jadwal, materi peserta, dan juga kebutuhan pembinaan keagamaan. Pengorganisasiannya yaitu membagi tugas terkait petugas, penyuluh maupun pihak terkait. Yang ketiga yaitu actuating, melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada controlling ataupun pengawasan, yaitu melakukan pengawasan atau evaluasi dan perbaikan kegiatan secara berkala. Untuk seksinya di lapas kelas 2B ada 4 slon, yaitu terkait tata usaha. Tata usaha di lapas kelas 2B Narkotika Purwokerto, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kaur kepegawaian dan juga kaur keuangan. Terkait kaur kepegawaian, yaitu melakukan kegiatan terkait kepegawaian dan juga keuangan, melakukan urusan terkait surat menyurat dan juga perlengkapan rumah tangga. Dan juga ada urusan umum, yaitu memulai tugas terkait dengan urusan menyurat, surat menyurat, perlengkapan dan juga rumah tangga. Selanjutnya ada seksi binapi dan kegiatan kerja, yaitu terkait dengan bimbingan pemasyarakatan dan juga bimbingan terhadap anak didik.
yaitu mempunyai dua fungsi, yaitu terkait registrasi, yaitu membuat data statistik, dokumentasi sidik jari, serta bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana maupun anak didik. Yang kedua yaitu terkait mengurus kesehatan dan juga memberikan perawatan dan juga memberikan kegiatan kerja, termasuk juga fasilitas kerja, sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Untuk eselonnya di bawah itu ada tiga, yaitu eselon subseksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, subseksi perawatan narapidana, dan juga subseksi kegiatan kerja. Selanjutnya ada seksi administrasi keamanan dan juga tata tertib. Administrasi dan tata tertib yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, dan juga menerima laporan harian serta berita acara dari satuan pengamanan. Dipimpin oleh dua seksi keamanan, dua seksi yaitu terkait seksi keamanan yaitu mempunyai tugas membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan juga pembagian tugas pengamanan. Dua seksi portatif atau pelaporan dan tata tertib, 5 laporan harian, satuan pengamanan, dan juga mempersiapkan laporan secara berkala di bidang pemasaran, di bidang keamanan juga penegakan tata tertib. Selanjutnya ada Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan KPLP. Ini memiliki tugas pertama yaitu melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana maupun anak didik. Yang kedua melakukan pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana maupun anak didik. Lanjut terkait tantangan dan juga respon. Tantangan yang ada di lapas kelas 2B Narkotika Purwokerto, pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia, perbatasan fasilitas terkait anggaran, dan juga kebutuhan koordinasi antar unit. Untuk menghadapi tersebut, memiliki respon pertama, menuntut kerja tim yang solid, mendorong pemanfaatan teknologi, serta memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal. Dari tersebut, dapatkan kesimpulan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tapi juga pusat rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek keamanan, pembinaan karakter, keterampilan, dan pemulihan dari ketergantungan narkotika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak terkait apakah ada perbedaan antara teori mata kuliah dengan kondisi lapangan. Jelaskan. Untuk pada teori yang diajarkan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini terdapat beberapa kesamaan, namun tidak semuanya sama. Realitanya pada di lapangan terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan lebih lanjut. Dan kami beruntung bisa sekolah di sini. Selanjutnya akan kami selalu tingkatkan hal-hal teknis yang ada di pemasyarakatan agar bisa menjadi seorang pimpinan yang baik, baik itu di dalam manajerial maupun di dalam teknisan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.